Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Suara saya kedengaran tidak ya? Boleh dikasih tahu? Kedengeran, Mbak. Kedengaran. Baik. Iya, Oke. Baik. Kita mulai aja supaya nanti kita nggak kemalaman ya selesainya ya. Baik, teman-teman. Terima kasih atas kehadiran di malam hari ini. Kita mulai acaranya. Seperti biasa, Zoom Healing kita yang kedua di bulan ini. Dan sebelum dimulai, mari kita sama-sama untuk membaca doa dulu ya, sebentar ya. Silakan baca doa masing-masing. Baik, ya. Baik, kita akan mulai acara malam ini. Jadi, untuk malam ini kita akan membahas tentang relaksasi dan meditasi. Nanti sesudah itu kita masuk ke sesi healingnya ya, seperti biasa. Nah, sebelum dimulai acaranya nih, saya pengen tanya dulu di teman-teman yang hadir sekarang ini. Eh, ada yang selama ini sudah mempraktekkan meditasi atau relaksasi secara umum gitu, ada yang udah mempraktekkan atau belum? sudah, Mbak. Oh, sudah, Mbak Melani. Iya, Boleh di-share seperti apa? Meditasi yang seperti apa? dari itu yang Syambala sih, Mbak, Mm-mm. basisnya. Oke, yang sama nanti itu berapa lama dilakukan? Oh, aku baru join sih, paling baru bulan lalu join. Oh, sekali bermeditasi berapa lama itu biasanya? Kita share aja ya pengalamannya. Iya, paling 10 menitan gitu. Mm-mm, 10 menit untuk setiap kali Iya, acara gitu ya. iya betul. Oke, baik. Ya, jadi memang kalau misalnya meditasi itu macam-macam ya, teman-teman ya. Jadi ada yang eh, lama, ada yang sebentar seperti itu ya, tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, kalau misalnya nanti kita sama-sama sambil kita bahas ya, supaya teman-teman semakin memahami apa sih yang dimaksud dengan relaksasi dan meditasi yang bedanya seperti apa. Tadi ada yang, coba ya saya lihat dulu. Relaksasi teknik nafas 478, iya benar. Itu termasuk salah satu teknik relaksasi ya. Nanti juga kita akan bahas sama-sama. Baik, kita bahas aja dulu ya. Oke, sebentar. Saya share dulu. Nah, kelihatan ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Bentar. Nah, jadi kita akan bahas tentang relaksasi dan meditasi. Itu beda. Apa yang dimaksud dengan relaksasi, meditasi, kemudian apa sih manfaatnya bagi diri kita. Kemudian kalau kita mempraktekkan seperti apa gitu kan ya. Terus kira-kira aman nggak kalau kita praktekkan sendiri gitu ya. Baik, kita langsung masuk ke materi aja ya. Jadi relaksasi dan meditasi itu sebenarnya eh, s- apa ya, dua hal yang hampir mirip seperti itu ya. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Jadi bukan suatu hal yang berbeda. Karena tujuan akhirnya pun nanti ada yang beririsan. Ya, tujuan akhirnya itu salah satunya adalah membuat tubuh lebih tenang, kemudian sistem saraf kita juga lebih stabil seperti itu ya. Tapi dalam prakteknya memang relaksasi dan meditasi itu ada tujuannya dan ada penekanannya yang berbeda-beda. Fokusnya dia berbeda. Itu ya, nanti kita pelajari sama-sama.
Baik. Nah, sekarang kita pelajari relaksasi dulu ya. Relaksasi itu pada prinsipnya adalah semua praktek atau kegiatan yang tujuannya untuk mengistirahatkan tubuh kita, ya, tubuh dan pikiran kita dari ketegangan sehari-hari. Jadi sifatnya itu lebih sederhana, kemudian bisa dilakukan oleh siapa saja ya. Tekniknya juga nggak rumit gitu ya. Intensinya apa atau niatnya itu tujuannya biasanya menurunkan hormon stres pada saat itu, pada saat kejadian ya. Kalau ketika kita sedang mengalami hal yang membuat kita stres, maka kita bisa melakukan relaksasi. Seperti itu. Kemudian menenangkan sistem saraf kita ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kita dalam kondisi fight, dalam flight itu kita bisa redakan dengan relaksasi seperti itu. Bahkan ketika kita dalam kondisi shutdown atau misalnya freeze juga kita bisa melakukan relaksasi, tapi tujuannya untuk menaikkan sistem saraf kita ya. Jadi tidak terlalu di bawah sekali, tapi kita mulai ada gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan gitu. Supaya apa? Kitanya merasa lebih nyaman, ya, feel good. Tapi teman-teman, walaupun sebenarnya praktiknya sederhana, tapi kalau dilakukan terus-menerus, rutin, dengan kesadaran itu akan tetap memberikan pengaruh dalam diri kita, ya. Akan ada perubahan positifnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Seperti tadi ya, nafas, nafas 4, 7, 8, seperti itu ya. Tarik nafas 4 hitungan, kemudian ditahan 7 hitungan, kemudian dilepaskan 8 hitungan. Nah, melepaskannya dengan mulut atau dengan hidung terserah ya, bebas aja, tergantung kenyamanan kita. Jadi kita kalau misalnya biasanya kalau yang awal-awal ketika kita baru belajar relaksasi atau mengatur nafas itu, biasanya kebanyakan orang masih nyamannya dari mulut. Jadi tarik dari hidung, buang dari mulut, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa, itu kita bisa tarik dari hidung, kemudian kita buang dari hidung juga bisa ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau secara fisik apa? Ya, bisa dengan peregangan, ya, stretching, kemudian jalan kaki santai, kemudian relaksasi otot secara progresif. Nah, saya pernah nih yang namanya relaksasi otot progresif ini saya dapatkan ketika ke psikolog pernah. Jadi diajarkan caranya bagaimana merelaksasikan otot secara progresif ya. Jadi pelan-pelan gitu, mulai dari otot kaki dulu kita rilekskan, kemudian naik ke atas ya, kaki ke betis, terus ke lutut, ke paha, terus sampai ke atas kepala. Akhirnya ketika itu selesai sampai akhir di atas ya kepala, biasanya gitu kondisi tubuh kita itu sudah benar-benar rileks dan siap untuk tidur karena itu memang dipakai untuk bisa tidur dengan nyaman seperti itu. Nah, kemudian kalau relaksasi menggunakan audio dan imajinasi, misalnya apa? Ya, kita bisa mendengarkan musik yang instrumental yang nyaman gitu ya, yang tenang seperti itu, atau suara-suara alam. Atau juga bisa menggunakan panduan dari suara relaksasi seperti itu. Nah, azan sebentar saya berhentikan dulu ya, sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi saya ulang sedikit ya. Relaksasi nafas itu kan banyak ya tekniknya kalau nanti teman-teman pelajari ya. Ada yang 4-7-8. Ini biasanya bagus untuk sebelum tidur seperti itu ya. Karena apa? Kita membuang nafasnya lebih panjang. Jadi kita cepat sekali masuk ke sistem saraf parasimpatik atau sistem saraf rest ya untuk beristirahat. Tapi ada juga tuh yang namanya box breath itu ya, box nafas box seperti itu ya. 4-4-4-4 gitu ya. Tarik 4, kemudian tahan 4, buang 4, tahan lagi 4 hitungan, tarik lagi 4 hitungan, itu juga bisa. Nah, tapi biasanya kalau yang box breath ini jarang untuk kita beristirahat. Mungkin biasanya kalau box breath ini untuk lebih mengembalikan kita ke fokus yang ada di sekarang ya atau grounding, salah satu teknik grounding ya. Oke, nanti kalau teman-teman pelajari ada macam-macam tuh yang namanya relaksasi menggunakan nafas. Kemudian kita masuk ke meditasi. Nah, kalau relaksasi itu cukup membawa kita mengurangi ketegangan di tubuh dan di pikiran gitu ya. Kalau meditasi itu nanti memang arahnya dia lebih dalam lagi gitu ya teman-teman ya. Ketika memang awalnya untuk meditasi itu pasti orang harus bisa relaksasi dulu ya, itu wajib ya. Karena sulit kalau misalnya kita mau bermeditasi tanpa kita membiasakan diri untuk relaksasi dulu. Ya, nah meditasi ini biasanya arahnya itu lebih ke arah membangun kesadaran diri kita gitu. Mengapa seperti itu? Karena memang meditasi itu adalah relaksasi yang kita arahkan intentionnya. Jadi kita arahkan niatnya. Niatnya kita arahkan, kemudian metodenya pun terstruktur ya, tidak acak, tidak random gitu ya. Kalau relaksasi kan kapan aja, kemudian bisa dilakukan di mana saja gitu ya. Dalam kondisi apapun bisa kita lakukan. Kalau meditasi memang dia membutuhkan tempat tertentu seperti itu ya, kondisi tertentu seperti itu, teman-teman ya. Jadi meditasi itu metode strukturnya itu pasti lebih pasti seperti itu ya daripada relaksasi. Intensinya, niatnya juga lebih spesifik, lebih kompleks. Seperti itu. Seperti apa sih niatnya? Pertama, melatih kesadaran diri kita, meregulasi emosi, mengenali pola-pola pikiran bawah sadar kita seperti apa. Jadi dia pasti itu membutuhkan tingkat konsentrasi dan observasi yang lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi observasinya? Ya, ketika kita nanti bermeditasi, maka kita nanti akan mulai menyadari yang namanya ada sensasi di tubuh kita. Seperti itu ya. Kemudian tiba-tiba muncul pikiran-pikiran yang selama ini jarang muncul di diri kita ya. Sebenarnya pikiran itu ada, emosi itu ada, tapi biasanya tidak disadari oleh kita. Nah, ketika kita mulai bermeditasi atau relaksasi yang diperpanjang seperti itu ya, akan muncul tuh biasanya pikiran-pikiran dan emosi itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ya. Jadi bedanya di sana. Kalau kita sekedar melakukan relaksasi, mungkin dia belum sampai muncul tuh. Mungkin sesuatu yang kita biasa pendam di dalam hati itu belum tentu muncul. Tapi ketika kita mulai meditasi, dia biasanya muncul pikiran-pikiran tertentu, kemudian emosi-emosi tertentu itu mulai muncul dalam diri kita seperti itu ya. Bahkan sampai sensasi tubuh pun bisa kita rasakan. Seperti apa misalnya nanti kalau misalnya teman-teman sudah melakukan meditasi secara rutin ya, bisa nanti dirasakan tuh yang seperti contoh misalnya kok tiba-tiba ketika aku diam itu terasa ototku tiba-tiba melonggar sendiri ya, misalnya di tangan atau di kaki itu seperti ada yang bergerak di tubuh kita gitu ya. Tapi itu memang bukan ada sesuatu yang dari luar diri kita, memang itu diri kita sendiri yang bereaksi, tubuh kita sendiri. Terus apa lagi kok kita tiba-tiba seperti ada eh, rasa hangat, rasa dingin di kulit. Gak usah kaget ya teman-teman ya kalau seperti itu. Jadi karena aliran darah kita mulai mengalir seperti itu ya. Makanya eh, panas dalam tubuh pun juga mengalir ya lebih lancar seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ketika teman-teman bermeditasi, kemudian oh, ada sesuatu dari luar datang ke diriku. Enggak. Itu adalah respon dari tubuh kita sendiri, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini asal-usulnya ya. Jadi asal-usulnya memang lebih ke arah spiritual ya. Di tradisi India kuno dan Buddha. Kemudian
dulunya memang arahnya untuk mencapai pencerahan spiritual. Kenapa bisa sampai seperti itu? Nah, begini teman-teman, ketika kita melakukan meditasi ya atau relaksasi yang diperpanjang seperti itu ya, dengan intensi atau niat tertentu, maka memang secara otomatis otak kita itu ya, tubuh kita itu menjadi lebih rileks. Itu yang pertama. Tubuh kita lebih rileks. Ketika tubuh kita rileks, maka otak kita akan menurunkan yang namanya dia apa ketegangannya pun berkurang ya. Kemudian prefrontal cortex kita, bagian otak berpikir kita itu akan bekerja dengan lebih optimal. Amigdala kita eh, tidak terlalu bereaksi lagi. Seperti itu ya. Kebiasaanya kan kita sedikit-sedikit panik atau cemas, itu amigdala sedang bereaksi seperti itu ya. Nah, ketika prefrontal cortex kita atau bagian otak berpikir kita di bagian depan ini itu bekerja dengan optimal, maka intuisi muncul seperti itu, teman-teman. Intuisi kita muncul, kemudian kita lebih bisa merasakan kehalusan dalam diri kita seperti itu. Kita bisa mulai merasakan. Makanya kadang-kadang orang yang rajin meditasi ya seperti itu, makanya dikaitkan dengan spiritual, pencerahan spiritual karena memang secara otomatis itu intuisi akan muncul dalam diri dia. Ya, kesadaran, intuisi, kemudian apa namanya dorongan dari dalam diri kita itu akan muncul dengan sendirinya. Hadir bersamaan dengan kesadaran di diri kita. Nah, tapi tidak berhenti sampai di sana. Ternyata setelah diteliti oleh peneliti ya sekian lama, ternyata memang ada manfaatnya untuk kesehatan, ya, untuk kesehatan mental dengan mengurangi stres dalam tubuh kita, ya. Kemudian kalau stres sudah berkurang, intuisi meningkat, berarti kan potensi diri kita itu akan meningkat ya dalam hidup sehari-hari. Akibatnya nanti dampaknya apa? Jangka panjangnya ya kesejahteraan kita juga nanti akan meningkat seperti itu. Itu idealnya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, secara umum meditasi itu setelah saya teliti gitu ya, saya teliti, kemudian saya praktekkan sendiri, itu sebenarnya dibagi kurang lebih menjadi 3 bagian aja gitu ya. Nanti namanya macam-macam kalau teman-teman nanti belajar di luar ya. Contoh misalnya, yang pertama ini meditasi dengan cara fokus terpusat ya, atau mindfulness. Mindfulnessnya tapi yang kita basicnya itu. Kita memfokuskan perhatian kita pada satu titik atau suatu benda, suatu gambaran bisa atau suatu entah itu satu pikiran tertentu atau benda di depan kita misalnya lilin seperti itu bisa atau nafas kita atau tubuh kita scan tubuh kita dari atas kepala sampai ke bawah kita perlahan-lahan kita lihat ya dari atas sampai ke bawah sampai ke kaki gitu ya itu juga bisa seperti itu ya. Kemudian tujuannya apa? Supaya sistem saraf kita ini lebih tenang ya dan tidak selalu ikut oleh lonjakan pikiran yang ke sana ke sini. Itu kita bisa menggunakan itu fokus terpusat ya. Kalau misalnya mungkin teman-teman praktik nanti ada yang namanya kalau secara yoga atau mungkin di meditasi secara Hindu mungkin ya saya juga kurang paham ya. Itu ada yang namanya samatha. Ini fokus ya. Jadi kita memfokus tapi prinsipnya sama dengan mindfulness itu sama. Jadi mengembalikan fokus kita ke kondisi saat ini. Fokusnya apa ya? Apa aja yang kita memang mau gunakan. Misalnya kita pakai fokus ke objek-objek tertentu ada di depan kita boleh atau di pikiran kita membayangkan itu juga bisa. Kita tutup mata, kemudian kita membayangkan, bisa membayangkan apa teman-teman? Membayangkan gambar bunga misalnya, atau teman-teman membayangkan misalnya HP, seperti itu juga bisa. Atau apalagi misalnya membayangkan wajah anak anak kita itu juga bisa seperti itu. Tujuannya apa sih kita melatih fokus itu ya? Jadi kita tidak selalu apa ya nanti dalam kehidupan sehari-hari ketika ada hal-hal terjadi dalam hidup kita, kita tidak mudah sekali ketarik ya fokus kita gitu ke hal-hal tersebut. Ya, contoh yang paling sering saya lakukan ya, misalnya saya contohkan, misal ketika kita ada di jalan seperti itu, kita bawa kendaraan, ada orang yang berkendara ceroboh, kemudian kita tidak langsung mengikutkan emosi kita ke sana. Tapi kita bisa
cepat gitu mengembalikan ke fokus diri kita sendiri. Udah biarkan aja orang yang seperti itu. Kita fokus ke sini. Kita fokus bawa kendaraan. Seperti itu ya. Tujuannya nanti ke sana. Bila kita melatih fokus terpusat itu atau mindfulness itu. Kemudian, oh baik-baik. Silakan, nggak apa-apa. Yang telat nggak apa-apa ya. Silakan ikutin aja. Nah, sekarang setelah kita bisa melatih meditasi fokus atau mindfulness ini, kita bergerak lagi nanti ke meditasi yang arahnya ke kesadaran terbuka atau open awareness ini. Nah, ini apa? Jadi teman-teman, yang tadinya kita mulai fokus ke suatu objek, entah itu nafas kita atau gambaran yang ada di pikiran kita gitu ya. Nah, sekarang kita mulai untuk mengobservasi. Nah, kita mulai menilai nih, observasi itu artinya apa ya? Observasi itu mengamati gitu ya. Kita mulai mengamati. Mengamati apa? Pikiran kita, kemudian emosi kita, sensasi yang ada di dalam tubuh kita, apa yang kita rasakan di tubuh kita gitu ya. Jadi mulai lebih masuk lagi ke dalam diri kita. Seperti itu ya. Mulai lebih masuk ke dalam diri kita lagi. Tujuannya apa? Nanti ke depannya kalau kita rajin melakukan ini, kita tidak lebih reaktif lagi terhadap pemicu stres. Jadi kita mulai mengenali nih teman-teman ya. Contoh misalnya begini. Ketika kita meditasi, kemudian teman-teman merasa misalnya, aduh, ketika meditasi itu, aduh kok gatal gitu ya, aduh gatal kakiku gitu ya. Nah, di nomor dua ini yang tadi kita mulai, tadinya pertama kita fokus dulu nih, oh kerasa gatal di kakiku. Nah, ketika kita mulai beranjak lagi hierarkinya meditasinya itu ya, kita mulai kemudian mengizinkan atau membiarkan rasa gatal itu ya udah biarin gatal juga nggak apa-apa. Cukup kita sadari aja seperti itu. Kemudian tiba-tiba ketika meditasi terasa sesak, seperti itu dadanya sesak gitu ya. Kita bisa menyadari, oh iya dadaku lagi nggak enak nih. Nah, kalau teman-teman sudah merasa tidak nyaman, kuncinya adalah kalau teman-teman masih awal-awal pemula ya melakukan meditasi, kemudian terasa tidak nyaman di tubuhnya, segera selesaikan atau hentikan dulu. Karena kita tubuh kita itu butuh yang namanya apa tuh titrasi ya teman-teman ya. Jadi nggak seperti kita nggak boleh yang namanya biarin kita rasakan terus nggak apa-apa ini aman kita rasakan. Padahal tubuh kita sudah merasa tidak nyaman. Jangan seperti itu ya. Nanti kita tubuhnya stres. Jadi kita pelan-pelan aja melakukannya. Ketika mulai hening, diam, kemudian oh rasanya nggak enak di badan nih. Berlebihan sekali kok sesaknya tiba-tiba terasa sesak banget gitu ya. Udah langsung kita buka mata, tarik nafas, buang nafas, kita rileks lagi. Gitu. Nanti diulang lagi ketika ada waktu. Supaya apa? Nanti tubuh kita belajar untuk apa? Belajar untuk mengenali bahwa oh kondisi rileks ini, rileks yang lebih lama ini daripada relaksasi biasa ya, atau kondisi meditasi ini itu aman. Seperti itu. Nah, caranya memang harus seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita menghadapi sistem saraf kita atau kondisi tubuh kita. Jadi tidak boleh dipaksakan emosi kita itu keluar secara berlebihan ya. Karena memang kalau misalnya ketika kita mulai meditasi seperti itu, emosi kita itu akan keluar ya. Apa yang selama ini terpendam, pikiran kita, kemudian emosi yang selama ini dipendam itu keluar semuanya tuh. Karena kita kondisinya hening seperti itu. Kemudian bisa fokus ke dalam diri kita ya. Itu makanya dia keluar tuh yang namanya pikiran-pikiran yang selama ini dipendam. Kemudian mungkin emosi, ada emosi marah, emosi sedih, rasa takut itu bisa jadi muncul keluar. Kalau kita paksakan atau kita biarkan begitu aja, sementara tubuh kita belum punya kapasitas untuk menerima emosi itu keluar begitu, ya, langsung flooding gitu, ya, langsung banjir gitu ya, keluar seperti itu, bisa-bisa tubuh kita akan stres lagi nantinya. Jadi kita lakukan sedikit demi sedikit aja, seperti itu ya. Nah, kalau yang pertama tadi kita melatih fokus, kemudian yang kedua kita melatih mengobservasi diri kita atau mengamati diri kita, baik pikiran kita, baik itu apa yang bisa dirasakan di tubuh kita, kemudian emosi kita. Nanti lama-kelamaan kita juga akan lebih
tidak terlalu reaktif juga ya terhadap pemicu stres kita seperti ya teman-teman ya. Karena nanti ke depannya itu arahnya memang ke arah sana seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pemicu stres, ada suatu hal yang men-trigger diri kita, kita tidak buru-buru langsung reaktif seperti itu. Jadi kita bisa responsif, memberikan jarak terhadap kejadian. Nah, yang ketiga adalah ketika kita nanti sudah bisa atau terbiasa mengobservasi diri kita, seperti misalnya, oh ya, ada gatal ya, udah nggak apa-apa, gatal di kaki kita. Oh ya, misalnya ada pusing nih kepalaku, kemudian eh, aku berhenti dulu. Nanti kalau teman-teman lakukan lagi tuh, biasanya rasa pusingnya itu berkurang. Dan nanti teman-teman lakukan lagi, tubuh kita sudah mulai terasa nyaman dan akhirnya bisa melakukan ini. Lama-kelamaan rasa pusing itu berkurang. Nanti yang teman-teman rasakan adalah namanya di sini yang ketiga itu kesadaran murni atau pure awareness ya. Ketika pure awareness itu apa sih yang terjadi dalam meditasi itu? Teman-teman mungkin merasakan sesuatu, mendengar sesuatu gitu ya. Mendengar mungkin ada kendaraan yang lewat, kemudian terasa di badan ada sensasi yang muncul, ada pikiran yang muncul itu seperti apa ya? Seperti awan yang ada di langit, berlalu begitu aja. Muncul kemudian berlalu, muncul kemudian berlalu. Oh iya, kedengaran suara orang bawa motor di luar rumah, kemudian ya udah lewat aja seperti itu. Oh ya, ada rasa nyeri nyut-nyutan tiba-tiba muncul, terus hilang begitu aja. Seperti itu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ini harus, istilahnya ini karena sudah yang menurut saya pribadi ya, sesudah mempraktekkan, ini termasuk yang paling tinggi lah seperti itu. Jadi teman-teman jangan langsung melompat ke sini. Karena kalau langsung melompat ke sini, ke nomor tiga ini, nanti teman-teman bisa ada resiko yang namanya disosiasi atau teman-teman nanti kaget badannya ya. Kok aku nggak merasa seperti apa ya, seperti tidak berpijak, seperti itu, tidak grounding seperti itu ya. Nanti khawatirnya badannya kaget, kemudian stres seperti itu ya. Jadi kita perlahan-lahan aja, bertahap. Kalau teman-teman mau melakukan meditasi. Kemudian gunanya apa sih kesadaran murni ini? Nah, kalau kesadaran murni ini tujuannya adalah nanti teman-teman itu bisa menjadi diri kita secara keseluruhan gitu ya, menjadi wadah atau menjadi tempat bagi semua sensasi yang hadir di dalam kehidupan kita dan membiarkan berlalu seperti itu ya. Ya. Jadi dan di sini juga kesadaran murni itu memang untuk sistem saraf kita adalah istirahat yang paling dalam karena kita tidak terganggu lagi tuh sistem saraf kita dengan contoh ada kendaraan lewat, ada kemudian cahaya lampu atau cahaya matahari panas ketika kita meditasi, itu biarin aja seperti itu. Itu tidak mengganggu diri kita lagi. Nah, itu sistem saraf kita sudah mulai merasa sangat nyaman, sangat aman seperti itu. Ya, tapi ini harus dilakukan bertahap. Jangan lompat langsung ke nomor tiga ini ya. Kemudian nanti tujuan jangka panjangnya lagi sesudah kita mencapai kesadaran murni ini apa? Jadi teman-teman nanti akan mulai menyadari bahwa kehidupan kita sebagai manusia itu hmm, istilahnya apa ya kalau saya bilang? Jadi eh, kalau kita punya trauma seperti ini ya teman-teman ya contoh ya. Kita punya trauma ini, ibaratkan kehidupan kita itu, trauma kita itu seperti bola tenis ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kita punya trauma seperti bola tenis. Nah, ketika kita sudah mencapai kesadaran dalam diri kita yang benar-benar, maaf, yang benar-benar menyadari diri kita yang seutuhnya, kita akan bisa sadar bahwa trauma kita itu ada, ya, tapi bentuknya cuma sebesar itu kok, gitu. Diri kita dengan potensi yang diberikan oleh Tuhan itu jauh lebih besar. Gunanya nanti ke arah sana, teman-teman. Ya, jadi teman-teman mungkin nanti menghadapi ujian dalam hidup, kemudian misalnya finansial, kemudian ujian dalam keluarga, kemudian teman-teman mungkin merasa ada yang mau melakukan sesuatu tapi belum pede seperti itu, mau melakukan sesuatu tapi malu, minder, takut seperti itu ya.
kita nanti bisa menyadari bahwa, oh iya, perasaan-perasaan itu ada. Semua itu ada dalam diriku, dalam hidupku, dan semua itu memang ada, nyata, valid semua yang aku rasakan. Tapi diriku, potensiku jauh lebih besar daripada itu semua. Ya, karena apa? Memang itu mencakup ke, dari kalau kita melihat secara agama ya, dalam dalam Islam itu disebutnya ruh kita ya, atau mungkin di agama lain mungkin ada yang namanya spirit atau ruh sejati seperti itu. Eh, apa ya istilahnya ya, ruh yang diberikan oleh Tuhan itu kan sesuatu yang fitrah ya kalau dalam Islam ya. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu dalam kondisi yang terbaik ya. Nanti kalau kita sudah rajin mempraktekkan kesadaran murni ini, kita akan sampai ke sana, meyakini bahwa oh iya, sekalipun hidupku penuh ujian, penuh tantangan seperti itu, tapi aku punya potensi yang jauh lebih banyak. Karena aku sudah diciptakan di dunia ini dengan penciptaan yang terbaik di diriku. Apapun itu bentuknya, ya, mau apapun bentuk tubuh kita, tinggi, pendek, kurus, gemuk, seperti itu misalnya, atau kondisi keuangan kita eh, banyak, sedikit, pekerjaan kita ada ataupun tidak ada seperti itu. Hitungin teman-teman yang sudah menikah, kemudian ada yang sudah punya anak, ada yang belum punya anak. Apapun kondisi yang kita hadapi, itu adalah diri kita itu jauh lebih besar potensinya daripada yang apa tuh tantangan atau hambatan yang kita hadapi itu. Nanti arahnya ke sana ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah bisa mempraktekkan ini. Seperti itu ya. Jadi kita nanti kalau teman-teman beribadah itu rasanya nyaman sekali ya. Karena apa? Kita mulai merasakan tuh yang namanya ibadah itu memang eh, hubungan kita dengan Tuhan satu 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 gitu ya, private ya, satu diri kita dan Tuhan itu eh, apa yang Tuhan berikan kepada kita itulah yang terbaik di diri kita. Kita mulai bisa merasakan itu ya. Meskipun memang hidup kita banyak ujian, banyak tantangan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu nanti kalau misalnya teman-teman sudah praktekkan ya, tapi sabar aja ke arah sana ya. Jadi pelan-pelan latih fokus dulu, kemudian observasi dulu dibiasakan supaya tidak tidak panik. Misalnya kalau misalnya teman-teman terbiasa, mungkin ya, contoh, kalau teman-teman terbiasa misalnya ketika hening kemudian menyadari, loh kok jantungku deg-degan ya, seperti itu. Atau hening tiba-tiba menyadari kok kepalaku tiba-tiba pusing banget gitu. Nah, itu udah mulai tuh kesadaran teman-teman. Nanti teman-teman ajar diri sendiri gitu ya, pelan-pelan diajari dirinya sendiri. Oke, kalau misalnya saat ini aku belum bisa, aku berhenti dulu. Nanti aku ulang lagi. Nah, biasanya tubuh kita itu ketika kita mengulang lagi, yang tadinya terasa pusing misalnya, karena nanti pelan-pelan tubuh kita belajar, oh ini aman kok kondisi ini gitu ya. Oke, pusingnya boleh berkurang. Seperti itu. Ya, sensasi apapun di tubuh kita nanti mulai kita bisa berdamailah dengan seperti itu ya. Baru nanti teman-teman belajar ke yang tahap ketiga ini. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau misalnya tadi meditasinya secara diam ya. Kalau secara eh, berdasarkan media, misalnya dengan gerakan apa contoh, misalnya dengan yoga seperti itu ya. Karena itu ini masuknya ke fokus ya nomor satu ya. Yoga, terus Qigong atau Tai Chi, mindful walking itu masuknya ke arah fokus ya. Jadi kita memfokuskan perhatian kita kalau yoga ke tubuh ya, ke tubuh kita gerakan seperti itu. Kemudian Tai Chi juga sama atau Qigong juga sama ya, ke gerakan yang lebih halus. Nafas diatur seperti itu. Kemudian mindful walking juga sama. Jadi ketika kita berjalan, ketika kita makan, mindful eating itu juga bisa ya, kita menyadari apa yang kita lakukan di saat itu. Ketika teman-teman sedang mindful walking, misalnya niatkan mindful walking di taman, misalnya seperti itu ya. Teman-teman menyadari kaki yang bergerak, gitu ya. Mungkin kalau pakai sepatu atau nggak pakai sepatu, kalau nggak pakai sepatu mungkin kaki menginjak tanah. Rasakan seperti apa sih rasanya kaki kita ada di tanah, ada di rumput, seperti apa rasanya rumput yang basah, seperti itu. Kemudian seperti apa udara yang kita hirup, kemudian seperti apa langit yang kita lihat, kemudian
rasanya matahari di kulit kita seperti apa. Nah, itu semua mindful ya, hal-hal yang mindful kita lakukan. Nah, itu bisa nanti melatih diri kita untuk fokus seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian menggunakan suara juga bisa. Dengan teman-teman yang suka mencoba dengan singing bowl itu ya, dengan mangkuk itu juga bisa. Kemudian ada mantra-mantra, bukan mantra yang macam-macam ya. Jadi nada-nada tertentu seperti yang teman-teman mungkin pernah saya ajarkan seperti seperti itu. Itu juga bisa untuk melatih fokus kita. Jadi ya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Mungkin itu tadi agak-agak konseptual tapi nggak apa-apa. Teman-teman belajar aja ya. Nah, sekarang grounding. Jadi di antara bukan di antara ya. Jadi teman-teman itu kalau mau masuk ke relaksasi dan meditasi, teman-teman bisa melakukan grounding dan stabilisasi dulu. Kalau misalnya kondisinya memang sedang apa namanya, sedang banyak kesibukan, kemudian aku pengen relaksasi. Gimana caranya nih? Mungkin kalau langsung relaksasi, langsung meditasi agak sulit, susah ya, agak sulit seperti itu ya. Teman-teman bisa lakukan grounding dulu. Contohnya grounding itu apa? Misalnya. Nah ini grounding manfaatnya dulu ya untuk bisa menenangkan tubuh secara seketika ya, ketika panik apa dan lain-lain ya. Jadi kalau relaksasi itu kita butuh waktu lumayan panjang juga ya. Meditasi lebih panjang lagi, grounding ini biasanya lebih singkat ya. Atau misalnya teman-teman sedang mau melakukan hal-hal yang penting, mau presentasi, wawancara panik seperti itu, teman-teman bisa lakukan grounding. Kalau tuh kayaknya nggak sempat ya aku relaksasi, mungkin mendengarkan panduan apa suara nada relaksasi apa kayak gitu nggak sempat, udah aku grounding aja deh. Nah itu juga bisa teman-teman lakukan. Oke, contohnya seperti apa grounding ini? Misalnya orienting ya. Jadi grounding dan orienting ini satu paket ya teman-teman ya. Orienting itu bisa melihat sekeliling, perhatikan sekeliling teman-teman ada apa. Itu biasanya langsung menurunkan kepanikan kita. Karena kan kalau kalau kita panik, itu biasanya pandangan kita kalau orang yang panik itu fokusnya tuh lurus ke depan. Jadi pandangannya tuh menyempit ya teman-teman ya. Kayak nggak sadar kanan kiri gitu ya. Kalau kita cemas, panik, atau emosi kita marah seperti itu ya. Biasanya tuh pandangannya tuh hanya lurus ke depan aja. Nah, ketika kita melakukan orienting atau melihat sekeliling, itu mulai tuh sistem saraf kita mulai melonggar lagi. Jadi turun yang namanya emosi kita yang cemas, panik, takut, marah, seperti itu mulai kita sadar ke fokus ke diri kita lagi. Kemudian lakukan teknik 5 4 3 1 itu juga bisa ya. Sebutkan 5 benda yang bisa dilihat di sekeliling kita. Kemudian apalagi eh hmm, sorry. Rasakan 4 hal yang menyentuh tubuh kita, itu juga bisa. Kaki kita di lantai, pakaian di kulit kita, atau kita pegang kursi, pegang teksturnya meja seperti apa, ya. Atau kita remas tisu, itu juga bisa. Kemudian dengarkan 3 suara yang berbeda di sekitar kita. Kita dengarkan suara apa aja nih? Ada suara, mungkin suara ayam, suara burung, kemudian apalagi ada suara angin, ada suara AC, suara kipas, itu pun bisa ya. Kemudian temukan 2 aroma yang bisa kita hirup. Ya coba aja kita cium ya di udara di udara itu seperti apa. Oh, ada bau ini ya, ada bau itu. Itu pun bisa untuk mengembalikan fokus kita atau grounding ke diri kita ya. Kemudian sadari satu rasa dalam mulut kita ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai permen ya boleh. Kalau enggak cukup dirasakan aja ya dalam di lidah kita seperti apa. Kemudian bisa juga secara somatik misalnya butterfly hug ya. Itu juga bisa. Ini adalah salah satu teknik grounding ya, teman-teman ya. Butterfly hug, kemudian menapakkan kaki kuat-kuat di lantai supaya apa? Fokus kembali ke diri kita lagi. Nah, itu kalau teman-teman mau melakukan grounding dalam kondisi-kondisi tertentu ini sangat bagus sekali, sangat cepat untuk mengembalikan fokus ke diri kita tanpa teman-teman mungkin berelaksasi yang cukup lama, misalnya sambil apa tadi, sambil mendengarkan mungkin lagu relaksasi atau bimbingan relaksasi kan cukup lama ya, mungkin sekitar 5 menit, 3 menit. Nah, kalau grounding ini cepat ya, itu. Misalnya kita kembali lagi ke relaksasi dan meditasi ya teman-teman ya. Anggaplah kita melakukan relaksasi dan meditasinya itu dalam kondisi hening gitu ya. Jadi tidak mendengarkan bunyi-bunyian atau suara tertentu. Apa sih yang terjadi? Nah, ketika kita melakukan hening, maka sistem saraf parasimpatik kita itu akan aktif. Jadi yang biasanya kalau simpatik itu adalah kondisi kita kritis atau fight or flight atau mobilisasi
Ya, mobilisasi artinya tubuh kita tuh pengen bergerak terus karena fight kita pengen melawan atau flight kita pengen pergi ke kabur seperti itu ya. Ketika parasimpatik yang aktif, maka kita dalam kondisi imobilisasi yang sebaliknya. Kondisi kita mulai tenang, diam, seperti itu ya. Denyut jantung kita melambat, tekanan darah turun, nafas juga akan menjadi lebih teratur. Stres akan turun gitu karena teman-teman karena otak itu akan menghentikan atau mengurangi sinyal supaya tubuh kita memproduksi hormon stres. Karena kan hormon stres itu diproduksi di dalam tubuh kita sendiri ya, di kelenjar di atas ginjal kita. Itu nanti akan berkurang sinyal dari otaknya. Seperti itu. Nah, kalau sudah stresnya berkurang, apa yang terjadi selanjutnya? Ya, seperti yang saya bilang tadi, otak berpikir kita itu akan lebih optimal kerjanya. Maka muncullah tuh yang namanya kejernihan mental. Fokus kita meningkat, daya ingat kita meningkat. Ya, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih tenang seperti itu. Makanya kalau misalnya teman-teman sering banyak misalnya aku dikit-dikit lupa ya, aku dikit-dikit lupa. Nah, itu coba perhatikan kondisi kita stres apa enggak seperti itu ya. Nah, dengan PFC kita atau prefrontal cortex kita aktif, tidak hanya kejernihan mental, tapi kita juga bisa meregulasi emosi. Ya, kita mulai bisa tuh menentukan yang namanya, oh kalau misalnya ada orang yang melakukan seperti ini ke aku, responku seperti apa? Kalau ada kejadian ini, responku seperti apa? Kita bisa menentukan emosi yang baik, memilih emosi yang kita yang sesuai yang diperlukan oleh diri kita. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang untuk bisa melakukan relaksasi dan meditasi dengan aman, utamakan prinsip dasarnya harus nyaman, ya. Jadi jangan paksakan diri teman-teman. Kalau pikiran kita lagi penuh banget gitu ya, tidak apa-apa, nggak usah dipaksakan untuk kosong. Ya, cukup amati aja. Misal teman-teman lagi relaksasi atau meditasi dengan hening seperti itu, oh tiba-tiba ketika hening itu muncul tuh berbagai macam pikiran, ya. Cukup diamati saja dan tidak usah diikuti ya. Contoh ketika hening, kita ingat lagi mungkin omongan tadi, mungkin teman-teman sedang apa? Mungkin ada masalah dengan pasangan gitu, dengan suami, kemudian atau omongan orang tua kita yang dari dulu kita kecil kita muncul tiba-tiba gitu ya. Kita cukup dalam hati, dalam benak kita cukup kita perhatikan aja, oh seperti itu ya, oh muncul lagi ke pikiran-pikiran seperti itu ya. Kita amati aja pikiran-pikiran itu. Walaupun dia ramai itu muncul semuanya, gak apa-apa. Kita amati saja dan biarkan nanti dia menghilang lagi seperti itu. Kemudian postur juga harus nyaman ya. Jadi nggak harus duduk bersila kalau teman-teman nggak nyaman. Boleh duduk di kursi, bersandar, berbaring juga boleh ya. Selama teman-teman bisa mempertahankan kesadaran ya. Jadi tulang punggung kita rileks ya, lurus. Kemudian teman-teman sadar. Kalau misalnya sampai akhirnya ketiduran ya berarti itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, seperti itu. Dan lakukan dengan konsisten dan kecil waktunya ya. 3 sampai 5 menit sehari itu jauh lebih efektif ya teman-teman ya daripada teman-teman paksakan 1 jam tapi nggak nyaman. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa, itu memang bisa nanti yang namanya melakukan eh, relaksasi atau meditasi itu mulai dari 5 menit itu bisa, kemudian nanti beranjak lagi 10 menit bisa, 15 menit bisa, 30 menit bisa, bahkan 1 jam pun mungkin tidak terasa ya. Tapi lakukan itu di momen atau di waktu yang teman-teman memang luang ya atau lowong. Jadi tidak ada beban dalam pikiran teman-teman. Misalnya memaksakan diri, oh sebenarnya lagi sibuk nih anak-anak mau berangkat sekolah misalnya, aku harus paksakan meditasi dulu 10 menit gitu. Oh jangan, aku kan 3 menit saja cukup. 3 menit aja itu sudah cukup untuk menurunkan ketegangan di tubuh teman-teman ya, di pikiran. Itu sudah cukup. Nanti teman-teman bisa beraktivitas, kemudian punya waktu lowong sendiri gitu ya, lakukan lebih panjang lagi. Itu bisa seperti itu ya. Karena kalau kita paksakan, biasanya itu ada penolakan dari dalam diri kita. Nah, yang saya bilang tadi, ketika nanti kita hening atau meditasi relaksasi itu, kadang-kadang emosi kita yang lama terpendam itu muncul. Ya, tapi nggak usah khawatir kalau itu muncul ya. Ketika muncul rasa sedih, cemas, marah itu
sebenarnya hal yang normal ya, karena tubuh kita itu lagi melepaskan tuh emosi yang terpendam. Kalau misalnya teman-teman nggak nyaman dengan perasaan-perasaan yang muncul itu, pikiran yang muncul segera kembalikan ke nafas kita, gitu ya. Atau rasakan tubuh kita lagi duduk, kaki kita di lantai. Supaya apa? Kita kembali ke fokus ke diri kita lagi. Bahkan teman-teman buka mata pun boleh. Menyelesaikan relaksasinya, menyelesaikan meditasi itu pun nggak apa-apa. Jadi jangan dipaksakan seperti itu ya. Kalau kewalahan, panik, dada sesak, segera buka mata ya, seperti itu. Tarik nafas panjang, minum, sadari lingkungan sekitar kita. Gak apa-apa, jadi tubuh kita itu memang dia akan memberikan sinyal kalau sudah rasanya tidak nyaman. Gitu ya, kalau sudah rasa nggak nyaman itu kita ikuti aja. Berarti itu kapasitas dia sampai segitu ya teman-teman ya. Misal 3 menit aja kok rasanya nggak enak ya badan, rasanya seperti itu. Ya udah nggak apa-apa 3 menit sudah cukup. Gitu ya, kapasitas kita baru sampai 3 menit dan itu tidak apa-apa, nggak salah. Kemudian nanti kita kembangkan lagi. Kita tambah lagi waktunya. Dari 3 menit tambah 5 menit seperti itu. Oh 5 menit udah enak nih, udah nyaman, nggak ada apa-apa gitu kan ya. Kita mau tambah lagi itu boleh. Seperti itu ya teman-teman ya. Oh ini mitos-mitosnya ya. Dalam meditasi ya, terutama karena kalau relaksasi kan bebas ya. Lebih nggak terlalu rumit gitu ya. Kalau meditasi itu harus kosongkan pikiran itu mitos ya, karena pikiran itu sulit sekali untuk kita bisa kosongkan ya. Jadi kalau misalnya dia muncul nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting ketika dia muncul kita jangan ikuti terus. Contoh misalnya ketika meditasi itu kita teringat mungkin pertengkaran dengan teman seperti itu ya. Kita ingat nih kejadian di sekolah dulu waktu kecil gitu ya. Berantem sama teman, kemudian dia marah-marah, kita marah-marah. Wah, jangan diikuti ketika muncul. Kita cukup lihat aja dan sudah cukup. Kita kembalikan fokus ke diri kita lagi, fokus ke nafas kita lagi, fokus ke tubuh kita lagi. Jadi jangan diikuti terus. Kalau diikuti terus nanti akan membesar terus tuh. Kalau membesar nanti meditasinya nggak efektif karena tubuh kita nanti akan kembali menjadi stres lagi. Gitu ya teman-teman ya. Kayak misalnya, kalau diikuti begini misalnya, oh iya waktu itu dia orangnya ngomong kayak gini, aku balas seperti ini, terus guru datang, terus kita jambak-jambakan apa segala, terus kita ikutin. Nah itu nanti nggak efektif. Cukup, oh iya waktu itu dia marah-marah sama aku balas lagi, dia marah-marah begini, gini, 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 udah cukup. Kembali lagi ke nafas kita. Nanti biasanya tuh nanti berganti-gantian tuh, kayak kita seperti apa ya, nonton film seperti itu ya teman-teman ya. Dan itu memang normal. Itu adalah kerja otak kita seperti itu ya. Dia akan menghadirkan pikiran atau emosi yang selama ini terpendam dalam diri kita, yang belum diproses ketika kita dalam kondisi rileks, hening. Nah, itu akan dimunculkan oleh otak kita. Karena dia akan menawarkan ke diri kita ini sudah bisa diproses belum gitu. Kalau sudah bisa, oke aman, oke kita proses sama-sama. Seperti itu, ya. Kemudian mitos lain, praktik agama tertentu itu enggak ya. Jadi relaksasi meditasi yang dibahas di sini terutama yaitu mindfulness kalau kita tidak menggunakan mantra atau yang lain-lainnya itu praktik universal ya. Dan terbukti ilmiah secara neurobiologi. Kemudian butuh waktu berjam-jam, enggak juga ya. Jadi teman-teman boleh lakukan senyamannya. 3 menit boleh, kemudian 5 menit boleh, lakukan senyamannya seperti itu. Nah, sekarang kalau ditanya, jadi kita butuh nggak meditasi atau relaksasi ini? Iya, jadi kita butuh ya teman-teman ya. Ya, karena sistem saraf kita itu dalam keseharian itu kerjanya keras ya. Entah kita fight, flight, seperti itu terus ya. Dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Ya, entah kita mau marah, entah kita mau pergi, kabur, meninggalkan, seperti itu. Ya, badan kita tuh selalu bergerak terus gitu ya. Pengennya dorongannya itu bergerak terus badan kita. Nah, kita relaksasi, ketika kita meditasi, itu kita memberikan jeda untuk memulihkan diri kita. Jadi tidak selalu bergerak terus. Kita izinkan tubuh kita untuk diam dulu. Sesaat diam, kemudian tenang, kemudian apalagi ketika kita tenang, diam, itu kita berikan waktu untuk otak kita bisa bekerja dengan lebih optimal.
memberikan apa yang bisa ia miliki ya, bisa ia berikan ke diri kita. Seperti misalnya apa intuisi, kemudian kejernihan pikiran kita. Itu kan nanti diberikan oleh otak kita sendiri. Kalau kitanya tenang gitu ya. Jadi syaratnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini prakteknya kalau relaksasi 478. Jadi teman-teman bisa lakukan ya. Tarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, kemudian hembuskan 8 hitungan. Kemudian relaksasi visualisasi juga bisa. Jadi teman-teman bisa membayangkan tempat yang teman-teman sukai. Entah itu mungkin ada di mana ya, di bukit, di gunung, atau di pinggir pantai seperti itu, di taman, atau di kafe yang tenang seperti itu. Coba teman-teman rasakan kondisinya, rasakan sekitarnya sampai benar-benar merasa nyaman, tenang gitu ya. Dan pertahankan selama 2 sampai 3 menit. Nanti itu biasanya ketegangan yang dihadapi saat itu juga itu biasanya akan turun. Gitu. Kalau meditasi mindfulness gimana ya? Bisa tadi contohnya ya, eh, ketika kita makan, ketika kita minum, hadirkan kesadaran kita di sana. Nah, ini contohnya lagi minum nih ya. Seperti apa nih cangkirnya hangatnya, dihirup aroma tehnya, minum teh. Harum ya tehnya, wangi, seperti itu. Kalau lagi makan, oh rasanya enak ya makanannya, seperti itu. Nah, kadang-kadang kan pikiran kita akan nanti mikir lagi nih, lagi enak-enak kita rasakan mindfulness seperti itu ya, sambil minum teh, mikir lagi ingat, oh pekerjaan ini belum selesai, oh anakku minta ini minta ini gitu kan ya kita ambil lagi ke fokuskan ke mindfulness lagi ke apa yang kita hadapi saat itu lagi. Seperti itu, teman-teman. Ya, itu kalau kita melatih meditasi mindfulness. Oke, ya, teman-teman ya, begitu ya. Jadi tentang materi kita relaksasi dan meditasi. Nah, teman-teman yang nanti butuh pendampingan yang lebih terarah, boleh nanti silakan menghubungi saya. Karena nanti kalau dengan saya nanti kita pasti ada konsultasi dulu, edukasi dan masuk nanti ke proses terapinya. Berarti itu ya teman-teman ya. Ups. Oke, saya stop. Nah, sekarang teman-teman bisa bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita tadi. Boleh silakan ditanyakan dulu sebelum nanti kita masuk ke sesi hening. Nah, kalau sesi hening yang saya adakan secara rutin tiap bulan ini masuknya ke mana gitu ya. Sebenarnya dia masuknya ke arah meditasi ya teman-teman. Kalau misalnya kita eh, dari deskripsinya gitu ya, kita masuknya ke arah meditasi yang melatih fokus, kemudian mengobservasi diri kita. Tapi ya supaya lebih enak, mungkin teman-teman nggak semuanya mungkin belum belum familiar dengan istilah meditasi ya udah saya pakai dengan relaksasi aja, relaksasi hening seperti itu. Tapi intinya sih sebenarnya sama-sama aja ya. Kita akan merelakskan tubuh kita, merelaksasikan pikiran kita, kemudian kita melatih diri kita supaya memiliki ketahanan mental dalam diri kita ya. Jadi nggak nanti kalau teman-teman latihan rutin, dilatih terus-menerus, nanti teman-teman bisa melatih yang namanya tidak selalu reaktif dalam kegiatan, dalam hal-hal yang terjadi dalam sehari-hari seperti itu.